大家好，我可以讲一首我记吗？我的名字是 Sylvia Delvi Mardiana Putri. 我叫 Via. 谢谢大家。 Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah bahasa yang asalnya dari dialek bahasa Tionghoa. Awal mula munculnya bahasa Mandarin adalah dari kawasan sepanjang utara dan barat daya Tiongkok. Dialek dari kawasan utara Tiongkok ini biasa disebut Putonghua atau Guoyu. Seiring berjalannya waktu, Putonghua menjadi bahasa resmi negara Tiongkok. Sedangkan untuk Goryeo, dialek tersebut dijadikan bahasa resmi negara Taiwan. Putonghua yang juga menjadi satu dari 4 bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Singapura. Bahasa Tionghoa memiliki 200 variasi bahasa yang tersebar di seluruh negara. Dari 200 bahasa, kemudian dapat dikelompokkan menjadi 13 kelompok dialek. 7 dari 13 dialek yang umum digunakan oleh masyarakat antara lain adalah bahasa Mandarin, Guanhua, Guangdonghua, Xiangyu, Linyu, Ganyu, Wuyu, dan bahasa Hakka. Cina memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni mencapai 1,3 miliar jiwa. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, tidak heran kalau Cina memiliki banyak varian bahasa dan dialek yang berbeda. Hampir sama dengan Indonesia, perbedaan dialek dan variasi bahasa ini disebabkan perbedaan wilayah atau letak geografis, perbedaan suku dan budaya, dan beberapa perbedaan latar belakang lainnya. Kata Mandarin yang biasa kita gunakan sebenarnya adalah salah satu kata serapan dari bahasa Inggris. Kata Mandarin biasa digunakan untuk mendeskripsikan bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin. Dalam bahasa Inggris sendiri, kata Mandarin merupakan kata serapan dari Portugis Mandarin yang asalnya dari bahasa Melayu. Dalam sejarah, pengertian kata Mandarin secara harfiah adalah sebutan orang asing kepada para pembesar dinasti Qing. Pembesar ini meliputi para pejabat, bangsawan, serta anggota kerajaan dari dinasti Qing. Dinasti Qing adalah dinasti yang dibentuk oleh suku Manchu. Para pembesar dari dinasti Qing pada zamannya disebut dengan Mandarin, yang berarti pembesar Manchu. Para Mandarin atau pembesar Manchu ini memiliki struktur bahasa dan aksara yang kemudian penulisan atau penyebutannya menjadi Mandarin. Nah, Mandarin memiliki fakta unik. Fakta unik bahasa Mandarin apa aja? Yang pertama yaitu salah satu bahasa tertua di dunia. Tidak banyak yang tahu bahwa bahasa Mandarin adalah salah satu dari sekian banyak bahasa tertua yang masih banyak digunakan. Bahasa Mandarin pertama ditemukan dari adanya penemuan tulang oracle yang terkenal, yang kemudian diyakini sebagai contoh awal dari aksara Mandarin. Tulang-tulang temuan ini berasal dari dinasti Shang yang berjaya 1600 hingga 1046. Bahasa Mandarin telah melalui banyak masa, pergantian, serta pergeseran budaya. Namun, bahasa Mandarin tetap menjadi bahasa yang banyak digunakan hingga kini. Yang kedua yaitu bahasa ibu yang paling banyak digunakan di dunia. Selain menjadi bahasa tertua, ternyata bahasa Mandarin juga menjadi bahasa ibu yang paling banyak digunakan di dunia. Meskipun Tiongkok memiliki banyak variasi bahasa dan dialek yang berbeda per daerahnya, namun bahasa Mandarin masih menjadi bahasa yang mayoritas digunakan masyarakat Tiongkok. Beberapa data menyebutkan bahwa bahasa Mandarin masih menjadi bahasa ibu yang paling banyak digunakan di internet. Pada 2010, tercatat 955 juta penduduk dunia adalah penutur asli bahasa Mandarin. Angka tersebut tentu sangat besar jumlahnya. Terlebih, bahasa yang digunakan adalah bahasa ibu yang berbeda dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ketiga yaitu memiliki kata pinjam dan kata serapan. Seperti bahasa lainnya, ternyata bahasa Mandarin juga meminjam dan menyerap beberapa kata dari bahasa Inggris. Paparan budaya Barat mau tak mau membuat adanya perubahan atau pergeseran dalam bahasa Mandarin. Beberapa contoh bahasa Inggris yang dipinjam dalam bahasa Mandarin antara lain sahfa yang berarti sofa, cafe yang berarti kopi, serta kiokhli yang berarti coklat.
Yang keempat yaitu memiliki banyak kata dengan bunyi yang mirip. Bahasa Mandarin memiliki beberapa kata yang pelafalan atau bunyinya hampir serupa antara satu dengan yang lain. Dengan kesamaan ini, tentu menjadi tugas tersendiri bagi non-penutur asli untuk dapat membedakan kata satu dengan kata yang lain dari segi kombinasi suara. Intonasi atau nada pelafalannya salah dapat membuat arti kata atau kalimat dalam bahasa Mandarin menjadi salah pula. Maka, non-penutur asli diharapkan dapat membedakan dan melafalkan kata dalam bahasa Mandarin dengan intonasi atau nada tutur yang tepat pula untuk menghindari kesalahan arti. Yang kelima yaitu bahasa yang sulit dipelajari. Dari segi aksara atau huruf, bahasa Mandarin sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki huruf yang sama dengan bahasa Inggris, yakni menggunakan alfabet. Di sisi lain, bahasa Mandarin memiliki aksara sendiri atau aksara Mandarin yang karakternya sangat berbeda dengan alfabet pada umumnya. Nah, selanjutnya manfaat belajar bahasa Mandarin. Nah, apa aja sih manfaat yang kita dapat dari belajar bahasa Mandarin? Nah, ternyata kita dapat mendapatkan beberapa manfaat dari belajar bahasa Mandarin. Yang pertama yaitu jumlah penutur bahasanya banyak dan tersebar di dunia. Pada tahun 2010, pemakai bahasa Mandarin sudah mencapai 960 juta jiwa yang tersebar di banyak wilayah di dunia. Seiring dengan kemajuan Tiongkok dalam bidang ekonomi, bahasa Mandarin semakin diminati oleh banyak orang. Karena dengan mempelajari bahasa Mandarin, semua orang dapat dengan mudah menjalin relasi bisnis dan pendidikan dengan Tiongkok. Di masa yang akan datang, jumlah orang-orang di dunia yang menggunakan bahasa Mandarin akan terus meningkat dan kita harus mempersiapkan diri untuk bisa berbahasa Mandarin, sehingga kita dapat terus berkompetisi dan berkomunikasi dengan banyak orang di seluruh dunia. Yang kedua yaitu semakin banyak peluang pekerjaan. Banyak perusahaan lebih suka memperkerjakan orang yang lancar berbahasa Mandarin. Kenapa hal ini terjadi? Karena bahasa Mandarin merupakan prasyarat untuk banyak pekerjaan di Asia Tenggara dan juga organisasi multinasional di Eropa, Australia, dan Amerika yang ingin memperluas perusahaan Amerika di Cina atau area lainnya yang berbicara dalam bahasa Mandarin. Berbicara dalam bahasa Mandarin tidak hanya dapat membantu bekerja sama dengan penyedia, produsen, distributor, atau koneksi bisnis. Hal ini juga dapat membantu untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Belajar bahasa Mandarin juga dapat membuka lebih banyak pintu ke peluang karir yang lebih baik. Tiongkok menjadi peringkat ketiga investor terbesar negara Indonesia dan banyak sekali pengusaha Cina yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini artinya sumber daya manusia yang dapat berbahasa Mandarin ke depannya akan sangat dibutuhkan. Kemudian yaitu komunikasi saat traveling jadi lebih mudah. Tidak semua masyarakat Tiongkok bisa berbahasa Inggris. Dampaknya, hampir semua menu makanan yang ada di toko maupun restoran hanya ditulis menggunakan bahasa Mandarin. Jika kita berlibur ke Tiongkok dan tidak memiliki kemampuan berbahasa Mandarin, hal ini bisa menyusahkan kegiatan kita selama berlibur ke Tiongkok. Bahkan, kita bisa salah memilih restoran yang tidak halal untuk kita makan. Apalagi mengingat bahwa kebanyakan masyarakat Tiongkok mengkonsumsi bahan makanan yang berbeda dengan kebiasaan makanan di tempat tinggal kita. Bahasa Mandarin sendiri tidak hanya digunakan di Tiongkok, namun negara Taiwan, Malaysia, Singapura juga merupakan negara yang sering menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Dengan menguasai Mandarin, kita akan mendapat traveling lebih mudah. Kemudian yang keempat yaitu lebih mudah memahami budaya Tiongkok. Nah, banyak kan sebagian dari kita ingin mengenal budaya Tiongkok. Nah, salah satunya yaitu dengan cara mempelajari bahasa Mandarin. Mempelajari budaya dan sejarah tidak hanya dapat dilakukan dengan berkaitan dengan sejarah nasional Tiongkok. Namun, ada banyak fakta yang hanya ada di dalam budaya masyarakat Tiongkok dan tidak akan pernah bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa lain. Kemudian
Yang kelima yaitu memperluas dunia bisnis. Di Indonesia, komunitas Mandarin berdiri dari beranggotakan lebih dari 500.000 orang. Dan di dunia bisnis, Cina telah menjelma sebagai pemeran utama. Dengan bisa menggunakan bahasa Mandarin, kita dapat membuka peluang lebih menjalin kerjasama dengan mereka. Tentu saja, kita juga perlu melakukan sebuah perjalanan ke Cina untuk mendemonstrasikan keahlian yang kita miliki agar peluang bisnis semakin luas. Menariknya, memang banyak orang yang berasal dari luar Tiongkok ikut tertarik untuk datang dan menjalin kerjasama dalam hal bisnis. Mereka datang ke Tiongkok dan mencari peluang usaha yang kira-kira menguntungkan, khususnya di bidang ekspor-impor. Ini akan menjadi sebuah peluang yang besar juga jika kita bisa berbahasa Mandarin. Kemudian yang terakhir, menambah relasi pertemanan. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa bahasa Mandarin atau bahasa Cina ini memiliki jumlah penutur yang sangat banyak. Maka, jangan heran kalau jika kita berpergian ke luar negeri, akan banyak orang yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa sehari-hari mereka. Jadi, jika berbahasa Mandarin, kita akan lebih mudah menambah teman.